Audio Jungle. Shalom bagi jemaat. Shalom. Mari kita akan menyembah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa hadir dengan selamat dan juga berkat-Mu telah melimpah bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Pengurapan-Mu, kasih setia-Mu saat ini tercurah bagi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Saat ini Engkau hadir. Saat ini Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Saat ini Engkau yang akan beracara dalam setiap ibadah kami saat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau Allah kami yang kekal. Dari sekarang bahkan untuk selama-lamanya Tuhan. Kau baik Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan saat ini. Kami mau mengangkat nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hosana, Hosana bagi-Mu Yesus. Di tempat maha tinggi. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan. Ya Yesus. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu dekat. Selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu padamu Tuhan. Ku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
kasih Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu kami bisa hadir Tuhan. Terima kasih, ini bersyukur kepada Kamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Lambaikan masih tangan. semangat. Semangat terus. Amin. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau lambaikan angkat tangan kita. Kita memuji nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajak yang penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, tak takut tangan. Kau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajak dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari katakan sama-sama. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Yang meminta selamanya. Haleluya. Bahwasanya sakit ini kita merasakan damai sejahtera sukacita. Amin. Amin. Sukacita kita saat ini melimpah karena kita memiliki Tuhan kita yang benar. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Amin.
Masih semangat? Semangat terus. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan bersukacita kan sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita masih mau tetap berdiri. Karena kita saat ini merasakan sukacita Allah yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Di saat dunia mengecewakan setiap kehidupan kita, tapi hanya Tuhan yang selalu setia dalam setiap perkara, dalam setiap kehidupan kita. Amin. Di saat yang lain pergi meninggalkan kita, Tuhan yang selalu setia berada di sisi kita. Amin. Terima kasih Yesus. Kita mau sampaikan pada Yesus. Kita mau ungkapkan semua apa yang menjadi perkara kita saat ini, apa yang menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan.
bahwasanya hanya Yesus yang sanggup menolong setiap kita. Hanya Yesus yang mampu mengangkat beban masalah dalam setiap kehidupan kita. Beban kita mungkin berat bagi kita, tapi itu kecil, ringan bagi Yesus. Karena Dia yang mempunyai kerajaan surga, Dia yang memiliki dunia ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan memiliki kuasa yang besar. Dia Bapa kita, Dia yang berhak dan berkuasa bagi tubuh kita. Amin. Saat ini kita mau merendahkan hati kita. Kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena saat ini kita mau persiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran Tuhan. Biarkan kebenaran firman Tuhan tidak sia-sia dalam setiap kehidupan, tapi dapat menjadi rema dan menjadi hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Haleluya Yesus Tuhan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, katakan Dia peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada, katakan sama-sama. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat ku berseru. Sampaikan pada Yesus. Yesus yang mengerti setiap isi hatimu saat ini. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kita mau ulangi pujian dari awal. Kita mau meresapi lagu ini. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, katakan Dia peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, katakan Dia ada, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkanku. Sampaikan pada Yesus, Kau mengerti Tuhan segala beban hidup kami Tuhan, bahwasanya Engkau hanya sejauh doa Tuhan saat kami berseru Tuhan. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkanku. Menikmati lagu ini. Kau mengerti Tuhan segala beban hidup kami Tuhan, bahwasanya hanya melalui doa Tuhan
setiap kami dapat berhubungan intim dengan-Mu Tuhan. Kami dapat berkomunikasi dengan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan beban hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan memberkati setiap kami, Engkau yang akan mengurapi setiap kami Tuhan. Lagi katakan, sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Hanya sejahtera saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, dia mengerti air matamu, memulihkanmu. Terima kasih tidak ada yang dapat kami sejajarkan dengan Engkau, Tuhan kami yang luar biasa. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau Allah yang mengerti apa yang kami rasakan. Engkau Allah yang menyayangi setiap kami. Kami tahu kami tidak sendiri. Kami tahu kami tidak sendiri dalam melangkah. Kami percaya Tuhan bekerja di hati kami. Kami percaya Tuhan bekerja di pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau boleh hari ini Engkau perkumpulkan kami kembali di tempat ini. Ini bukan suatu rutinitas, namun ini kerinduan kami untuk datang menyembah-Mu, bersorak-sorai, bahkan mendengar apa yang ingin Kau sampaikan dari isi hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan, nyatakan terus karya-karya-Mu yang indah, yang luar biasa di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan untuk kembali duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari yang indah dan luar biasa saya bisa ada di tempat ini dan suatu kehormatan bagi tim kami untuk bisa melayani di tempat ini. Bertemu dengan Bapak Ibu yang antusias melayani, antusias memuji, antusias menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kami belum mau hampir 2 bulan di tempat ini. Puji Tuhan. Tapi kami sudah mulai agak medok di sini karena semuanya pakai bahasa Jawa. Teman saya Andro udah pintar bahasa Jawa dia. Kebetulan juga keluarga saya ada yang Jawa, jadi nggak heran buat saya melihat Bapak Ibu kalau berkomunikasi pakai bahasa Jawa, karena mama saya orang Jawa, karena dari keturunan nenek saya itu orang Magelang. Jadi kalau lihat pakai Bapak Ibu pakai bahasa Jawa itu, jadi kayak ingat mama saya kayak pulang ke rumah gitu. Haleluya.
Puji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita hari ini. Haleluya. Tadi malam kami baru mengadakan bakar-bakar. Kami baru mengadakan apa itu yang makan daging di dalam rumput itu. Grill. Iya. Tapi memang sensasinya beda. Terus terang saya pertama kali baru makan seperti itu ya. Maksudnya yang namanya grill itu saya baru tahu rasanya kayak gini ya. Biasanya nonton mukbang tuh kan makan. Saya bilang ini kayak makan di dalam daun gitu. Tapi memang sensasinya beda. Tapi bukan karena makanannya yang membuat kita berbeda, tapi karena kebersamaan setiap anak RPPI. Tepuk tangan buat anak-anak RPPI. Selalu siap, harus selalu bersemangat, amin. Karena kita masih muda, kita harus mencerminkan bagaimana semangat Kristus yang ada di dalam diri kita, ya. Jadi jangan patah, jangan lemas ketika engkau menyembah, ketika engkau bersorak-sorai. Selama kakimu masih bisa kuat melompatlah untuk nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam diri saya. Kita langsung saja buka di kitab Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Kita akan membacanya bersama-sama. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan, boleh katakan haleluya. Sudah mendapatkan? Haleluya. Matius pasal yang ke-22 ayat ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Kita akan bacanya bersama-sama. 3, 2, ya. Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama. Ya, 3, 2, ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Saya mau kita baca yang ayat ke-39, saya ulang lagi. 3, 2, ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan tentang kasih. Mendengarkan isi hati Tuhan tentang kasih. Saudara yang terkasih, semakin hari kita melihat dunia semakin jahat. Kalau kitab Wahyu katakan di akhir zaman kasih akan semakin dingin. Dan itu sudah mulai tergenapi. Di sekeliling kita sudah mulai kita lihat sudah semakin dingin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan merenungkan bagaimana hidup kita sebagai seorang percaya dengan berusaha mempraktikkan tentang kasih di dalam hidup. Kasih ya, mudah dikatakan, sulit dilakukan. Benar atau betul? Atau mudah dikatakan, sulit dilakukan. Tidak hanya saya akui memang sulit. Kami sebagai hamba Tuhan masih dalam proses. Tapi kami mau belajar untuk terus menerapkan kasih. Kami mau berbagi. Bagaimana sih kita hidup sebagai orang percaya itu mengikuti hukum Taurat. Kita tahu hukum Taurat. Hukum Taurat itu tujuannya menuntun. Amin. Menuntun kita kepada keselamatan. Tapi yang mencakup seluruh hukum Taurat adalah kasih.
Hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Saudara nggak bisa bilang saudara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau saudara sesama aja belum bisa mengampuni. Banyak orang percaya berkata bahwa aku mengasihi Tuhan dengan mulutnya, dengan lidah kita berkata mengasihi Tuhan, tapi dengan manusia yang kelihatan saja kita masih susah untuk mengampuni. Kita masih susah untuk sakit hati. Kita masih sulit untuk membangkitkan, membangun. Berapa banyak dari antara kita melihat sesamanya jatuh, kita mulai menjelek-jelekan, kita mulai semakin menjatuhkan. Berapa banyak dari antara kita, daripada kita harus merangkul dia, memberi dia semangat, membangun dia. Ya. Kasih itu bukan berbicara tentang seberapa banyak engkau memberi berupa materi. Orang yang memberi belum tentu dia punya kasih, tapi orang yang punya kasih sudah pasti dia memberi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita belajar dari sekeliling kita. Begitu dinginnya kasih di sekarang, di zaman ini. Orang lebih banyak mementingkan diri sendiri. Mereka lupa hukum terutama pertama dan yang terutama. Mereka cuma ingat kasihilah Tuhan. Tapi bagaimana ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, sedangkan mengasihi sesamamu yang kelihatan saja engkau belum bisa. Maka dari itu Tuhan kembali mau sampaikan di pagi hari ini, Bapak Ibu, bagaimana kita hidup, belajar di dunia ini, di dunia yang sudah mulai jahat, di dunia yang sudah mulai berakhir ini. Bagaimana kita mau belajar untuk tetap menerapkan kasih. Firman Tuhan katakan apa? Sekalipun engkau dapat berkata-kata, tetapi kalau engkau tidak memiliki kasih, sama saja. Kita berdoa membangun kerohanian, berdoa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, itu bagus, baik. Kerohanianmu, engkau membangun kerohanianmu, itu bagus, itu baik. Tapi kalau tidak ada kasih, itu sama saja. Karena kembali lagi kita ingat firman ini, hukum yang pertama dan yang terutama, kasihilah sesamamu manusia. Itu perintah keras dari Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, menjadi orang yang percaya, Dia ingin hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan? Angkat tangan. Haleluya, banyak. Puji Tuhan. Kita semua mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yesus pada hari terakhir pelayanannya, Yesus memberikan perintah baru. Kita buka di Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Kita lihat perintah baru yang Dia berikan untuk murid-muridnya pada waktu sebelum Dia dikejar pada waktu itu. Di hari-hari terakhir pelayanannya. Buka di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Ya, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, ini perintah baru yang Tuhan berikan dan ini sangat keras bagi setiap kita. Tuhan memberi perintah ini karena Dia tahu suatu saat kasih akan semakin dingin. Dia memberitahukan kepada murid-muridnya, kalian harus tetap saling mengasihi. Sebelum itu pada waktu pelayanan terakhirnya Dia. Saudara yang terkasih, ketika kita ingin sukses di mata Tuhan,
Ternyata takaran Tuhan untuk hidup kita itu, selama kita hidup di bumi itu, Dia mau kita belajar untuk saling mengasihi sesama. Amin. Dia mau kita untuk belajar mengasihi sesama, tidak fokus pada diri kita sendiri. Menerapkan kasih di setiap diri kita. Tuhan sedang mengajar kita. Dan saya percaya bahwa kita bisa belajar mengasihi sesama kita. Dan ketika kita mau berusaha untuk belajar mengasihi sesama, disitulah kita mengasihi Allah. Amin. Saudara yang terkasih, berbicara tentang kasih, mempraktikkan kasih, berbicara juga tentang merendahkan hati. Sulit sekali. Bahkan kami sebagai hamba Tuhan masih diproses di situ. Kami mau berbagi dan kami ingin membangun supaya kita mau tetap berusaha buat belajar bagaimana cara mengasihi, bagaimana mempraktikkan kasih di dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang terkasih, merendahkan hati untuk sesama itu sulit. Gak usah jauh-jauh, mengucapkan maaf aja kayaknya sulit ya. Karena apa? Manusia itu memiliki sifat yang egosentris, egois, masih mengutamakan hak, belum bisa melepaskan hak, belum bisa belajar melepaskan hak, masih gengsi, masih menang dengan gengsi. Kita tidak akan menang di area kasih, mengasihi, kalau diri kita masih memegang hak, artinya belum bisa melepaskan hak. Oh, saya nggak bisa, saya kan ketua, saya kan pemimpin di tempat ini. Kok saya nggak terima saya? Saudara yang terkasih, kita belajar merendahkan hati. Semakin kita diangkat naik, semakin kita menunduk. Kalau di dosen kami bilang itu seperti padi ya, semakin ada itunya, semakin dia nunduk karena berat. Kita belajar, saudara, mempraktikkan kasih. Pertama, merendahkan hatimu. Ketika engkau sudah mulai, kita nggak bisa bilang kita nggak boleh, nggak bisa emosi, nggak. Bohong saudara kalau bilang saya nggak bisa emosi. Kita mungkin pernah emosi, kita mungkin pernah merasakan yang namanya dikecewakan manusia terus mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan, amin. Kita mungkin terus dikecewakan manusia. Tapi ingat, hukum yang pertama dan terutama, kasihilah sesamamu manusia. Karena di situ engkau terlihat, sangat terlihat bahwa engkau sedang mengasihi Tuhan, amin. Ya, saudara yang terkasih, yang kedua, tidak hidup dengan mementingkan diri sendiri. Peduli bukan berbicara tentang engkau memberikan materi, tidak. Peduli itu berbicara tentang engkau peduli dengan sekelilingmu. Tidak egois, tidak egosentris. Engkau peduli. Saat seperti ini nilai tindakan lebih tinggi daripada nilai perkataan. Benar? Lebih banyak orang menilai tindakan daripada orang menilai perkataan. Lebih banyak orang melihat tindakan daripada orang melihat perkataan. Orang berkata, kasihilah saudaramu, tapi tanpa tindakan, sama saja. Zaman sekarang orang lebih mau lihat tindakanmu, tindakan saya, daripada perkataan. Saudara yang terkasih, sebelum saya menjadi seperti sekarang, banyak proses yang saya alami.
tentang kasih ini. Saya orang yang paling pembenci. Saya paling susah mengampuni. Apalagi dulu saya pernah kepahitan sama ibu saya. Karena dulu itu mohon maaf, saya ini mama saya itu dulu MBA, married by accident, tapi menikahnya bukan sama ayah saya. Ya, karena tidak menikah sama ayah saya karena ayah saya beda agama sama ibu saya. Ibu saya menikah dengan bapaknya dari adik-adik saya. Dan di situ perlakuan ibu saya ke saya berbeda sekali sama adik-adik saya. Perlakuannya dengan saya berbeda dengan adik-adik saya karena dia membenci ayah saya. Ya. Berat, bertahun-tahun saya rasakan sakitnya perlakuan orang tua kandung saya. Orang tua kandung saya sendiri. Yang terus dia bilang dia yang melahirkan saya. Tapi saya rasa perkataan dia bilang dia melahirkan saya, dia mengandung saya 9 bulan tidak sesuai dengan perlakuan dia sama saya. Saya menanggung penyakit kepahitan itu bertahun-tahun. Saya dibesarkan oleh oma dan opa saya, karena pada waktu itu mama saya pergi ninggalin saya. Dari situ saya sudah mulai muncul rasa sakit. Dia ambil saya ketika saya sudah besar, ketika saya sudah tahu kerja. Dia ambil saya. Dan di situ dia sudah berlakukan saya tidak seperti anak. Saya merasa kayak Tuhan, saya pernah bilang sama dia, Tuhan, saya ini nggak minta loh dilahirin sama dia. Saya dulu tuh paling nggak sudi sebut mama saya itu ibu. Saking sakitnya hati saya. Saya nggak sudi sekali sebut dia ibu. Karena perlakuan dia yang sangat menyakitkan saya. Saudara yang terkasih, pada waktu itu saya belum mengenal arti kasih. Kasih Tuhan sama saya. Saya belum sadar. Saya benci sama mama saya. Saya sangat benci sama mama saya. Saking bencinya saya sama mama saya nggak mau ngakuin dia mama saya di depan teman-teman saya. Loh, keterlaluan sekali bukan? Saya menyimpan akar pahit itu sampai akhirnya saya kuliah di kampus Seapin. Di situ saya mengalami pemulihan. Di situ saya dikasih paham. Kamu harus bisa memahami ya kasih Tuhan. Kamu tahu kamu bisa sampai saat ini bukan karena siapa? Karena Tuhan. Dan saya sadar. Kalau bukan karena kasih Tuhan yang bekerja dan saya izinkan Roh Kudus bekerja, tidak mungkin saya akan mengampuni mama saya. Perbincangan romantis kami dimulai ketika saya masuk kampus Seapin. Di situ saya mulai tanya, mama sudah makan? Bertahun-tahun saya nggak sudi saya tanya itu sama mama saya. Perbincangan romantis kami dimulai ketika saya masuk kampus. Hari demi hari saya mengalami pemulihan. Karena apa? Karena saya mengerti kasih Tuhan. Tuhan itu teladan saya dan saudara Bapak Ibu. Tuhan itu teladan bagi setiap kita. Ketika engkau sudah mulai disakiti, ketika engkau sudah mulai merasa engkau disakiti, ketika engkau sudah mulai merasa engkau dikecewakan, engkau ingat teladan Tuhan. Dia turun ke dunia untuk menebusmu dan saya. Saudara dan saya ini orang berdosa. Karena kasih Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan, dia menebus saya dan saudara yang hina. Sampai akhirnya kita duduk di sini layak menyebut dia Tuhan. Layak menyembah dia. Layak menyembah, meninggikan nama dia. Memang tidak gampang dan butuh proses yang berlama-lama. Tapi percaya, ketika engkau terus mengingat kasih Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus bekerja di hatimu, di hati saya, sesakit-sakitnya orang menyakitimu loh, gak akan kau pandang itu. Engkau tetap mengasihi. Amin. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita udah biasa Bapak Ibu. Tapi apakah Bapak Ibu bisa mengasihi orang yang menjengkelkan? Mengasihi orang yang membenci kita? Bisa? Kita belajar. Ayo sekarang.
renungkan di hati Bapak Ibu, hati saya. Kita renungkan bersama-sama. Sudahkah saya mengampuni orang yang membenci saya, orang yang menyakiti saya? Kembali lagi kita ingat. Saudara berkata saudara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan loh. Maka saudara tidak tahu wujudnya seperti apa, tapi saudara bisa bilang saudara mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi sesama saudara aja yang kelihatan, saudara belum bisa mengampuni. Tuhan mau mengubah hidup saya dan saudara. Tuhan mau membentuk saya dengan saudara. Kalau saya dan saudara mengizinkan Tuhan membentuk saya dan saudara, mengizinkan Roh Kudus bekerja di hati saya dan saudara. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan kelihatan ketika dia dibenci banyak orang. Dia akan mengampuni. Dia tidak membenci. Dia tidak menjatuhkan. Sesamanya jatuh, dia tidak semakin menjatuhkan. Belajar dari Tuhan, teladan kita yang paling terutama. Ketika dia menebus dosa kita, dia tidak pernah memandang cacat celah kita sedikit pun. Tapi kita mengampuni saja, masih memandang kesalahan. Oh, aku ketemu dia biasa aja kok. Tapi saudara nggak sadar masih ada rasa sakit. Karena belum ada pengampunan yang saudara lepaskan. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali mengingat kasih Tuhan. Mengizinkan Tuhan kita untuk bekerja. Roh Kudus bekerja. Manusia semakin hari semakin mengecewakan. Tetapi ketika engkau memandang Yesus, Bapak Ibu dan saya memandang Yesus, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah merasakan sakit yang manusia bikin. Amin. Mungkin banyak orang yang merendahkan, mungkin banyak orang yang menyepelekan Bapak Ibu, menyepelekan saudara. Mungkin banyak orang akhir-akhir ini seperti menjauh. Mungkin banyak saudara akhir-akhir ini merasa bahwa kok kayak begini ya perlakuan setiap manusia ini, setiap orang sama saya, gak adil. Saya mau mengajak saudara dan kita sama-sama ingat. Tuhan saja, Raja kita yang luar biasa, itu saja direndahkan habis-habisan, diinjak habis-habisan. Tapi dia mengampuni setiap umat manusia. Amin. Dia mau kita hidup sesuai dengan firman. Hidup sesuai dengan firman adalah meninggalkan hidup yang lama dan tinggal bersama Kristus dalam kehidupan sesuai firman-Nya. Merendahkan hati saudara. Saudara, derajat saudara tidak akan pernah rendah ketika saudara merendahkan hati. Harga diri saudara tidak akan pernah rendah kalau saudara datang meminta maaf, mengampuni, tidak akan pernah rendah. Pandang Tuhan. Kalau engkau memandang sekelilingmu, kau akan sakit. Tapi kalau engkau memandang Tuhan yang menebusmu. Dari kesaksian saya, bukan saya mau menceritakan tentang kesedihan saya, tapi saya mau menceritakan karya Tuhan yang sudah terjadi. Saya hidup dengan keluarga saya, kurangnya kasih sayang mama saya sama saya jatuh di luar, saya lampiaskan. Tapi bisa saudara lihat karya Tuhan, saya bisa berdiri di atas ini. Saya bukan menceritakan kesombongan atau apa, tapi saya mau menceritakan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Orang yang hina sedikit pun dia bisa pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan.
Maka dari itu saudara harus percaya, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Jangan pernah merendahkan dirimu sedikit pun. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Saya nggak bisa apa-apa, saya ini apa? Jangan. Saudara itu berharga, anak raja itu berharga. Amin. Dengan imanmu, dengan hatimu katakan, engkau anak raja, engkau berharga. Percaya. Orang hina sedikit pun Tuhan pakai. Orang hina sekalipun Tuhan pakai untuk menyampaikan pesannya. Luar biasa. Karya Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Kasihnya luar biasa. Saya mau mengajak kita semua mengingat kasih Tuhan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang WL dan singer dan pemain musik. Tuhan kami mau mengizinkanmu bekerja di hati kami. Tuhan, ini hati kami. Hati kami yang gampang remuk, Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak dapat berdiri dengan kuat sampai saat ini kalau bukan karena kasih-Mu, Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berserah. Mengizinkan Tuhan bekerja di hati kami. Karena kami mau bertumbuh, kami mau berbuah di dalam-Mu, Tuhan. Kami manusia hina, tapi Engkau Tuhan yang menyempurnakan setiap kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang mengampuni setiap kami. Maka kami mau mengampuni sesama kami. Kami mau mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kami. Tuhan, kami tahu kami lemah, tapi kami percaya Engkau yang menguatkan setiap kami. Naralamaya sikata naralamaya. Roh Kudus bekerja. Pulihkan hati kami, Tuhan. Pulihkan hati kami, Tuhan. Sentuh hati. Katakan dari mana? Menjadi emas yang murni, Kau membentuk. Katakan dengan hatimu. Bercana hati. Tuhan, ini seruan kami, Tuhan. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu air mengalir yang tiada berhenti. Kita nyanyikan kembali dari awal. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Hidup ini selalu menyertai. Apa aku menjaga dalam hidupku. Selalu
Sentuh hati kami Tuhan. Menjadi yang Kami mau pulih Tuhan. Bekerja di hati kami Tuhan, supaya kami mengingat setiap kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi sesama kami. Bahkan kami mau mengasihi orang yang menyakiti hati kami. Karena kami tidak mau memandang seberapa besar dia menyakiti kami, tapi kami mau memandang kasih-Mu. Kami mau memandang Engkau bekerja di hati kami. Kami tahu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kami mau mengikuti teladan-Mu Tuhan. Pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi megah. Air mengalir yang tiada mengajak kita untuk kita benar-benar mempraktekkan kasih Allah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkeputusan untuk mau mempraktekkan kasih, dengan kerendahan hatimu, biarlah kau angkat tangan saat ini. Kasih yang seperti apa yang Tuhan percayakan padamu? Kasih seperti apa yang kau terima saat ini? Kasih seperti apa yang akan kau berikan kepada Tuhan saat ini? Mari kita lihat hidup kita saat ini. Kasih yang seperti apa yang kau berikan pada Tuhan? Untuk kita menjadi teladan hidup, membawa kasih, membawa terang. Mari kita mempraktekkan itu. Hari ini yang benar-benar mau mengambil keputusan untuk hidup di dalam kasih, silakan kau maju ke depan. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang rela untuk mengampuni meskipun kau disakiti. Sakitmu, sesungguhnya aku yang mengetahui segala keberadaan hidupmu. Engkau tahu karyaku di atas kayu salib untuk Engkau sekaliannya. Aku tidak akan mau ada satupun yang terluka di antara Engkau. Maka Engkau harus sembuh dengan cara Engkau mengampuni dan melepaskan kasih-Ku atasmu. Kasihilah seorang akan yang lain seperti Engkau mengasihi dirimu sendiri.
Sesungguhnya lukamu itu tidak akan sembuh tanpa engkau bisa mengampuni. Jika engkau mau sembuh, ampuni, maka engkau akan sembuh, engkau akan pulih, engkau akan aku berkati. Demikian aku berfirman kepada engkau sekaliannya, aku mengasihi engkau. Kiralayasi. Sempurnakan kasih itu. Masih ada kesempatan, silahkan kau yang mau maju, jangan kau tahan. Tuhan mau menyatakan di dalam hidupmu. Tuhan akan mengubahkan seluruh hidupmu. Kalau engkau saat ini tidak mengerti apa yang kau perbuat, apa yang akan kau perbuat saat ini. Kalau engkau mau mengerti, sedikit waktu yang Tuhan percayakan di dalam dirimu. Kalau engkau mau mempraktikkan hidup di dalam kasih, kau mau menyerahkan hidupmu di hadapan Tuhan, silakan maju ke depan. Waktunya untuk Anda semuanya, waktunya untuk Bapak Ibu Saudara saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara semuanya mau diubahkan oleh Tuhan saat ini. Masih ada kesempatan. Ada beberapa pria yang rindu hidupnya dipulihkan, mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan tahan. Jangan tahan. Terimalah berkat itu. Yesus Tuhan Allahmu, mengetahui setiap isi hatimu anak-anakku dan hambaku yang aku kasih. Jangan kau pernah menunda-nunda jika engkau akan mengambil suatu keputusan yang baik. Saat ini aku memberikan kesempatan kepada setiap engkau anak-anakku dan hambaku yang aku kasih, untuk engkau mengubah hidupmu, untuk engkau menata hatimu. Aku saat ini memberikan kekuatan kepada setiap engkau untuk mengambil keputusan yang baik anak-anakku dan hambaku yang aku kasih. Bukan secara kebetulan. Kalau saat ini aku memakai hambaku untuk menyampaikan pikiranku, untuk menyampaikan isi hatiku dengan tegas adanya. Karena saat ini aku mengetahui banyak di antara engkau yang masih menyimpan luka batin. Pada saat ini aku mengetahui banyak di antara engkau yang belum bisa mengampuni. Karena pada saat ini aku mengetahui banyak di antara engkau yang belum bisa mengasihi. Saat ini aku menaruh pikiranku kepada hambaku yang aku kasih. Saat ini aku menyampaikan firmanku dengan tegas adanya. Aku katakan kepada setiap engkau anak-anakku dan hambaku yang aku kasih, rendahkanlah hatimu di hadapan aku, Yesus Tuhan Allahmu. Saat ini aku katakan kepada engkau anak-anakku dan aku kasih, jangan kau merasa sudah tinggi, jangan kau sombong anak-anakku yang aku kasih. Tetapi saat ini aku bekerja, kuasaku bekerja atas setiap engkau. Saat ini anak-anakku yang aku kasih, serahkanlah hatimu, serahkanlah hatimu di hadapan aku, Yesus Tuhan Allahmu. Karena pada saat ini kuasaku sedang bekerja. Aku pakai hambaku, Rudi yang aku kasih. Saat ini engkau aku pakai hambaku untuk memulihkan setiap hati yang terluka. Demikian aku memberkati setiap engkau. Serahkanlah hatimu sepenuhnya kepada aku, Yesus Tuhan Allahmu. Kau yang berdiri di depan, angkat tanganmu, serukan kepada apa yang ada di dalam dirimu di hadapan Tuhan. Berlama-lama sikanatara lama-lama. Katakan dengan iman, Tuhan, aku mau menerima pengurapan itu. Aku mau menerima pemulihan itu. Terima dalam nama Yesus. Terima. Keralama sikanata kaya lama. Kira lama sikanata kaya lama. Terima. Keralama sikanata kaya lama. Terima. Keralama sikanata kaya lama. Keralama sikanata kaya lama. Terima. Yes. Terima. Yes. Penuh. Yes. Terima. Yes.
Terima. Yes. Terima. Yes. Yes. Penuh. Terima. Pengurapan. Hidup di dalam kasih. Lebih mengasihi lagi Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus. Ralamas. Iralamas kanata karala. Iralamas kanata karalamas. Iralamalama. Ralamas kanata karalamas. Yes, yes. Mengalir, mengalir, mengalir. Penuh, 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 penuh Yesus. Penuh, penuh. Yes, yes, yes. Kuralamas, yes, penuh. Yes, yes. Kuralamas kanata karalamas. Ya ralamas kanata, ya ralamas. Yes, yes. Ya ralamas kanata karalamas. Ralamas. Ya, satu ini. Dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Bukan sama Tuhan yang mendengar. Tuhan tidak tuli. Dia tahu isi hati. Nah, terima. Ralamas karena Tuhan tidak pernah meninggal. Ralamas karena ralamas karena oh ya ralamas karena tak kaya ralam. Ya ralamas. Ya ralamas. Yes, Lord. Ya Tuhan. Yes, Lord. Ralamas karena belum pernah ada kasih di dunia sanggup menemani diriku apa adanya. Sungguh tiada lagi Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yes, Yesus. Kita lepas karena tak kaya lama-lama. Karena terkaya lama-lama.
kasih seperti ini. Biarlah pasti ternyata kaya dalam aku mengubahkan dirimu menjadi baru. Kasih tiada duanya. Baik kami Tuhan Yesus, oh yang membawa kami dalam kebenaran. Biar hari itu yang selalu memperbarui segala hidup kami ya Tuhan Yesus. Bahwa itulah kebenarannya. Kami sebagai orang yang percaya kepadamu harus hidup di dalam kasih. Mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi orang lain seperti mengasihimu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terus hamba-Mu pakai ya Tuhan Yesus. Terus Tuhan pakai hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, untuk memakai dalam pemulihan-pemulihan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati sekolahnya, kuliahnya ya Tuhan. Tuhan mencukupkan segala keperluannya, keluarga yang ditinggalkan Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Yesus segala keperluannya Tuhan mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Sandy Sevanya. Dalam berkat Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kami jemaat Tuhan yang bersukacita pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, bersekutu bersama-sama memberkati bangsa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat para pemimpin kami, bangsa Indonesia, untuk presiden, wakil presiden. Tuhan sertai mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati sistem pemerintahan yang ada dalam memerintah, dalam menjalankan pemerintahannya Tuhan Yesus, bersama kabinet Indonesia Maju dan jajarannya ya Tuhan. Demikian juga pemerintahan dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati mereka. Tuhan biarlah mereka bersinergi bersama-sama untuk membangun negeri ini dengan baik ya Tuhan. Menjauhkan dari perkara yang sia-sia, kepentingan-kepentingan pribadi dan korupsi, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami, adil, makmur dan sejahtera. Pembangunan dari Aceh sampai Papua, Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa ini di dalam nama Yesus. Keamanan bangsa kami ya Tuhan, TNI, Polri, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, sinergi mereka untuk menjaga keamanannya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, hikmat roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin kami di dalam nama Yesus. Keamanan bangsa Indonesia, menjauhkan dari perpecahan, menjauhkan dari perkara yang sia-sia, sengketa apapun ya Tuhan Yesus, di daerah-daerah perbatasan, terorisme, demikian juga paham-paham radikal semuanya yang mau menghancurkan bangsa ini kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, dalam mereka boleh berbalik, mereka boleh mengerti bahwa hidup di dalam kesatuan adalah hidup di dalam kasih-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk
segala sesuatu yang terjadi bagi bangsa kami. Bencana alam apapun itu ya Tuhan Yesus yang terjadi, yang banyak jemaat, banyak rakyat, bahkan jemaat Tuhan kehilangan sanak famili ya Tuhan. Tuhan memberkati penghiburan bagi mereka, Tuhan mencukupkan segala keperluannya. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Roh hikmat, damai sejahtera menyertai mereka. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan hadirat Tuhan di tempat ini Yesus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Mereka bersatu, bertumbuh bersama-sama ya Tuhan. Mereka berakar, bertumbuh, berbuah bersama-sama di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidup bersama-sama untuk membangun iman mereka di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Mereka boleh saling tolong-menolong, membantu ya Tuhan Yesus. Memperlengkapi senjata iman mereka ya Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati, saling menegur, saling menjaga di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan persembahan. Apa yang mereka tabur, Tuhan memberkati. Mereka boleh mempersembahkan seluruh hidupnya ya Tuhan bersama-sama Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka berikan ya Tuhan, lipat kali gandakan sesuai dengan janji firman-Mu. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan Engkau sendiri yang berjanji. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat. Engkau yang berjanji menjauhkan dari pengeluaran sia-sia belalang pelahap itu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dengan damai sejahtera dan sukacita. Kalau sebentar juga mau meninggalkan tempat ini ya Tuhan, beriring-iringan mereka dalam menuju pulang ke rumah. Tuhan sertai dalam perjalanan mereka, tutup bungkus oleh darah kuasa-Mu, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun, pulang membawa sukacita dari surga. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, cucu-cucumu, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha, untuk menjemput kita semuanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada pengumuman. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan. Ibadah Raya 15 Januari tahun 2023. Worship Leader Ibu Nita Dodik, Singer Saudara Josean, Saudari Natasha, Saudara Dika, penyambut jemaat keluarga Pak Haryono. Ibadah doa malam Rabu 11 Januari tahun 2023, pujian dipimpin keluarga Bapak Yefta. Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Shalom Bapak Ibu Jemaat. Saya mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, meskipun ini sudah Januari dan telat. Dan mohon maaf saya di tanggal 24 dan 25 tidak kelihatan. Dimaafkan ya Bapak Ibu. Siap. Saya mau laporan untuk dana Natal dan lain-lainnya. Sebentar. Untuk Natal di YWI kemarin total peserta yaitu 92 orang, dari target kita minimal 100 orang. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Jemaat telah mendukung kami dari panitia, dan panitia juga saya ucapkan terima kasih telah mendukung saya terlaksananya Natal di YWI Batu dan malam Natal dan ibadah Natal sampai tahun baru kemarin secara lancar dan sukses atas kemuliaan Tuhan. Dan masih ada beberapa banyak kekurangannya, tapi kita dari acara-acara tersebut menerima buah-buah kemenangan yang nantinya akan menjadi buah berkat bagi kita semua. Amin. Saya akan membacakan laporan terkait keuangan. Dana dari janji iman 15.300.000, dari proposal 7.500.000, dari kotak Natal 1.035.000. Sisa dana Natal untuk tahun yang 2021 2.300.000. Jadi total pemasukannya adalah 26.135.000. Puji Tuhan. Untuk pengeluaran biaya bus 3.400.000, biaya sewa di YWI 15 juta, untuk perlengkapan dan angkat-angkat dan pickupnya 1.500.000, untuk sound kita dipinjamkan dari Bapak Dodi, terima kasih banyak. Untuk snack tanggal 25 1.500.000, untuk konsumsi berangkat kita ke Batu kemarin 1.100.000, dan untuk tambahan sembako baksos 1 juta, untuk name tag banner dan hiasan Natal 500.000, untuk antar jemput di kemarin ke kita pada waktu mau ke YWI 100.000, untuk air minum 95.000, untuk obat-obatan 18.000, dan untuk ATK 36.500. Jadi total pengeluarannya 24.399.500 rupiah. Jadi sisa, masih ada sisa Bapak Ibu puji Tuhan, 1.235.000. Kita masih punya, jadi itu nanti disimpan untuk bisa untuk kegiatan Natal tahun ini nanti kita agendakan. Jadi saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah mendukung kegiatan Natal ini dan telah mempercayakan saya sebagai ketua Natal di tahun ini. Saya berasa memberikan pengabdian ke jemaat, karena saya selama di sini bertahun-tahun, kita semua yang anak-anak muda sudah juga dibimbing dari Natal ke tahun orang-orang tua kita yang melayani kita. Jadi giliran kita anak muda yang melayani jemaat-jemaat yang tua-tua. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya siap-siap pemuda-pemudi, persiapkan dirimu untuk menjadi berkat buah untuk orang-orang tuamu di
masa mendatang. Sekalian saya mau pamit sebagai ketua Natal, nanti kita akan adakan tutup ibadah pembubaran panitia, nanti akan saya jadwalkan kembali seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Apa Mas? Oh siap, sebentar ya. Ada iklan, ada tambahan pengumuman. Oh ya. Dan habis ini ada rapat melanjutkan evaluasi yang kemarin, jangan lupa, dan jangan pulang dulu yang bertugas kayak WL Single, Song Leader, pelayan musik, pelayan tamborin, aser, semuanya lah yang terlibat dalam pelayanan, untuk jangan terlebih dahulu meninggalkan gereja. Kita mau sepakat untuk tahun ini dan kedepannya. Dan untuk tambahan dari pengumuman multimedia, kas multimedia hingga hari ini 0 rupiah, puji Tuhan. WiFi untuk bulan Desember dibayarkan dari kas umum gereja. Untuk kebutuhan bulan ini, untuk bayar WiFi Januari 385.000. Bagi jemaat yang tergerak menjadi berkat bisa diberikan ke tim multimedia. Bagi yang mau tergerak untuk pekerjaan Tuhan di multimedia, silakan menghubungi Mas Andreas. Seperti itu. Ada tambahan lagi? Sudah. Aku berjalan dan karena anugerah-Mu, segala kebaikan dalam hidupku. Karena cinta-Mu dan kasih-Mu, Engkau tuntun hidupku. Rencana-Mu selalu indah bagiku. Tuhan, ini hidupku, inilah jiwaku, semua untuk-Mu. Tuhan, lihat hatiku, hanyalah untuk-Mu, hanyalah untuk-Mu. Berkatnya banyak ternyata Bapak Ibu Gembala. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak Gembala. Berpatah-patah kata tidak apa-apa. Berpatah-patah kata juga nggak apa-apa, masih banyak waktunya Pak. Mungkin anak-anaknya bisa mendampingi Josean, Metrio untuk maju ke depan mendampingi mama papahnya. Hasil dari buah-buah dari Bapak Ibu Gembala. Hasil dari kasih Kasih. sukacita. Haleluya. Metrio dan Jose. Oh, Metrio sakit, mungkin Jose bisa mendampingi mama papahnya. Ya, yang ini memang pengawalnya. Tinggal satu. Ajudannya. Ya. Ajudan. Ajudannya selalu lagi yang di bawah kemana-mana. Tidak bisa mengungkapkan yang banyak, tapi yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam dengan tulus hati, saya mengucapkan banyak terima kasih perhatian dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau saya mau atau berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semuanya di sini, tidak banyak yang kami berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Masih banyak, masih kurang yang saya
harus lakukan untuk Bapak Ibu semuanya. Tidak sebanding semuanya itu. Kalau Bapak Ibu Saudara dengan segala keberadaan ini, yang ada sekarang adalah ucapan syukur. Dalam segala keadaan apapun, mengucap syukur, sukacita, tetap berdoa. Itu yang terus terngiang-ngiang. Kalau mau mengekspresikan buah roh, ya kita melayani dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, tubuh jiwa roh kita semuanya, apapun yang kita mau berikan, ya kalau memang semuanya apa yang ya, ngomong apa lagi bingung saya. Kalau khotbah sih nggak apa-apa, kalau ngomong ini yang susah. Ya pokoknya terima kasih. Inilah ucapan syukur yang terdalam bagi saya. Salam hormat buat kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur tahun ini mencapai angka 22 tahun pernikahan kami. Dan secara manusia tidak mudah ya, semua rumah tangga pasti ada prosesnya. Kalau sampai detik hari ini kami tetap kuat di dalam Tuhan, saya percaya karena terima kasih masih ada lagi. Kalau sampai detik hari ini kami masih kuat berada dalam pelayanan, itu semua karena Bapak Ibu semuanya. Dan apa yang Bapak Ibu kerjakan ini begitu luar biasa, kami tidak terpikirkan. Kesetiaan, kebersamaan itu sudah anugerah buat saya, memberi kekuatan untuk saya terus semangat. Jadi mari anak-anak muda yang rumah tangga baru, untuk mencapai perjalanan rumah tangga itu memang butuh komitmen, butuh perjuangan. Tidak bisa kita mencintai kemudian menikah, tapi dalam cinta itu ada perjuangan yang terus menerus sampai Tuhan katakan pulang, begitu. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dukungan doanya. Tetap kami butuh kebersamaan, dukungan, dan belajar bersama-sama dalam proses memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Sudah? Mau habis ditiup aja nih. Untuk mama papahnya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, secara singkat saja saya mau mengucapkan untuk mama sama papa selamat anniversary yang ke-22. Makasih sudah sabar mendidik anaknya yang enggak cuma satu, ada 3. 4 sama Cimol. Tambah lagi sama anak Siapin. Banyak, namun papa sama mama tetap sabar buat mendidik anak-anaknya. Terima kasih sudah menjadi gembala dan pendeta yang baik untuk jemaat-jemaatnya. Dan doa saya semoga mama sama papa bisa selalu jadi berkat buat jemaat-jemaatnya. Amin. Dan memberi dampak yang baik untuk kedepannya. Udah, sekian dari saya, terima kasih. Siapa? Sarjono dan Ibu, Pak Agus Wiono dan Ibu maju ke depan. Pak Hari dan Ibu maju ke depan, silakan. Pak Suryo, Bu Suryo maju ke depan, silakan. Pak Sutri, ya, Pak Yifta, Bu Eko, Pak Eko, keluarga yang baru, Pak Yona dan Bu Pepi. Dari Pak Sutri, Pak Teguh, Bu Teguh. Ya,
koordinator pasutrinya sekarang ganti yang baru. Pak Dodi ada enggak? Enggak ada. Ya. Pak Dodi tanggapan. Oh ada. Ya, yang lainnya Pak Sutri, yang lainnya mewakili. Tidak bisa saya sebut satu persatu, Pak Darmianto, Pak Heru, Pak Kimto bisa mendukung saya di dalam doa saat ini, dan saya minta Pak Sarjono untuk berdoa buat saya suami istri. 22 tahun bukan waktu yang singkat untuk meraih atau menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. Mestinya banyak sekali hal-hal yang menghalangi, yang merintangi dalam kehidupan rumah tangga. Tentunya semua rumah tangga apapun, saya percaya ada sesuatu hal rintangan yang melampaui. Tetapi semuanya itu kalau kita berdasarkan Tuhan atau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, saya akan percaya semua Tuhan akan berkenan dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Kita doakan Bapak Ibu Gembala supaya menjadi keluarga yang saling mencintai di dalam Kristus dan menjadi keluarga yang harmonis. Amin. Haleluya. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Jemaat. Yesus Tuhan. Segala puji dan hormat syukur kami naikkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami semua jemaat-Mu. Kalau hamba-Mu pada saat kemarin Engkau berikan usia dalam perkawinannya dalam 22 tahun, kami yakin dan percaya Tuhan telah senantiasa memberikan jawaban-jawaban dalam setiap rumah tangganya, menjadi keluarga yang senantiasa saling mencintai di dalam Kristus dan menjadi keluarga yang harmonis di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami serahkan kepadamu pemakaian-Mu makin hari makin dahsyat heran untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan-Mu dari Roh Kudus semakin hari semakin nyata, dan setiap pelayanan akan selalu menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kepadamu rumah tangganya diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, semua jemaat-Mu, semua kami yakin dan percaya diberkati oleh Tuhan karena pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya kedepannya kami serahkan kepadamu. Tuhan berikan yang terbaik buat hamba-Mu kedua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua jemaat mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami, dan siang ini Tuhan kami serahkan kepadamu doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Bapak Gembala akan memotong tumpeng sebagai tanda simbolis akan diberikan kepada yang dicintainya, yaitu istri tercinta dan istri kekasih, dan hanya satu-satunya istri sampai maut yang memisahkan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Ada piringnya, siapkan, silakan dipotong tumpengnya. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Beri kuenya, beri lauknya, lauknya semuanya akan menjadi berkat kehidupan keluarganya. Haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Nanti Ibu Gembala akan disuapi sebagai tanda harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi keluarga yang harmonis. Juga anaknya akan disuapi. Jangan pakai entong. Masa menyuapi pakai entong lah yo.
Ya, persiapan yang mendadak seperti inilah. Ya, surprise. Namanya surprise untuk Bapak Ibu Gembala. Ini adalah dipuluk, tanda cinta kasih dari jemaat semuanya untuk Bapak Ibu Gembala supaya makin hari makin nyata dalam pelayanan menjadi berkat. Ya. Silakan diabadikan. Mengenang masa-masa di hari pernikahan pertama kali ya. Haleluya. Sebaliknya kuenya bisa dipotong Pak Rudi. Ah, haleluya. Siapakah pasangan termuda kali ini? Iya, Pak Yona dan Bu Febi. Mudah-mudahan nanti juga menjadi gembala. Ketularan berkat ya, gak apa-apa. Kuenya bisa dipotong Pak Rudi, kue. Ya. Nanti selesai ini jemaat semua boleh morak daripada tumpeng yang ada, boleh diporak-porandakan sambil rapat, nanti bisa makan siang di tempat ini. Ada juga nasi jagung di depan sama nasi goreng, tapi beli. Kalau ini gratis. Ibu-ibu nanti juga ada latihan kur untuk persembahan wanita Bamak tanggal 6 Februari. Jadi gereja kita akan ketepatan wanita Bamak tanggal 6 Februari. Dimohon nanti ibu-ibu bisa latihan puji-pujian. Ya, silakan diabadikan. Pak Rudi mosok. Haleluya. Kakak ya ini loh kakak ini. Ya ini kakak tercinta juga yang selalu mendukung dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan berkati. Ya sudah selesai. Silakan kembali ke tempatnya semula. Ada pengumuman sejenak dari Bapak Sarjono, mohon perhatiannya. Ya, silakan duduk kembali. Ada beberapa titipan silakan disimak karena ini penting sekali. Karena sangat pentingnya ya harus dibacakan. Ini ada undangan terbatas untuk dari keluarga Bapak Ibu Rumekso Wardoyo atau Bapak Yoyo. Undangan ini untuk seluruh sidang jemaat dalam pemberkatan nikah pada tanggal 15 Januari 2023 nanti. Saya akan bacakan. Nanti dimohon semua sidang jemaat boleh hadir dalam acara pemberkatan nikah dan resepsi pernikahan.
mengundang kepada semua sidang jemaat GPI Immanuel Kediri untuk acara pemberkatan nikah saudari Vinca Amadia Putri dan Richard Virus Adam pada tanggal hari Minggu 15 Januari 2023, tempat di Gereja GPI Immanuel Kediri jam 8 pagi. Jadi ibadah cuma sekali, jam 8 pagi ada acara pemberkatan nikah di tempat ini. Dimohon semua jemaat boleh menghadiri acara pemberkatan nikah. Kemudian nanti dilanjutkan siangnya resepsi pernikahan pada jam 11 siang di Gedung Serbaguna Kodim Jalan Ahmad Yani nomor 16 Banjaran Kota Kediri. Jangan lupa di Gedung Serbaguna Kodim di Kuak. Jadi Kuak, totokan Kuak itu masuk saja. Nanti di sana ada resepsi pernikahan kedua mempelai yang telah diberkati pada nanti hari Minggu. Tuhan memberkati. Kemudian ada juga undangan ucapan syukur hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 dari keluarga Bapak Ibu Yoyo jam 6 sore. Hari Rabu tanggal 11 ada ibadah ucapan syukur di keluarga Bapak Ibu Yoyo. Semua jemaat dimohon untuk hadir dalam acara ucapan syukur ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Haleluya, shalom.